Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 19 Dzulqa'dah 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 September 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim. Sekarang kita masuk kajian kita yang terakhir. Kajian kita adalah membahas zikir pagi dan zikir sore, dan kita berhenti di zikir yang nomor ke-80 urut-urutannya. Zikir pagi dan sore yang nomor 6, Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arsyik, dan seterusnya, yang dibaca waktu pagi 4 kali, sore 4 kali, dan yang lalu sudah dijelaskan panjang lebar termasuk tentang sanadnya. Karena di dalamnya ada pembahasan masalah malaikat, maka ada baiknya kalau kita membahas malaikat secara panjang lebar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Belajar tentang rukun iman adalah kewajiban. Kita punya rukun iman ya, iman kepada Allah, malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Para ulama sudah nulis kitab. Di antara kitab yang singkat, praktis, sistematis adalah kitabnya Syekh Utsaimin yang berjudul Syarah Usul Iman, yang diterjemahkan dengan judul Prinsip-prinsip Dasar Keimanan, yang pernah diterbitkan oleh Darul Haq. Kemudian juga buku itu ada di dalam Syarah Usul Talatah. Jadi kalau antum punya Syarah Usul Talatahnya Syekh Utsaimin, buku itu ada di dalamnya ketika beliau menjelaskan tentang rukun iman praktis. Kalau antum kepingin pembahasan rukun iman yang melebar, panjang, puas sepuas-puasnya, itu ada. Di antara ulama yang nulis panjang lebar adalah Fadilatul Syekh Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Beliau punya silsilah atau serial buku tentang rukun iman. Jadi masing-masing rukun satu buku. Bahasa Arab, entah terjemahannya ada atau tidak, wallahu a'lam. Di antaranya kalau iman kepada Allah, judulnya Al-Aqidatu Fillah ya. Bukunya itu tebalnya berkisar antara 200 sampai 300 halaman. Tidak terlalu tebal ya. Bahasa Arabnya entah terjemahannya. Kemudian juga iman kepada malaikat, judulnya Alamul Malaikah Al-Abrar. Jadi satu buku. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul, itu jadi satu. Karena itu satu paket antara Rasul dengan kitab. Itu kitabnya berjudul Ar-Rusul War-Risalat. Kemudian iman kepada hari akhir. Oleh beliau diperinci, di antaranya tanda-tanda kiamat. Beliau punya kitab Al-Qiyamah As-Sughra, kiamat kecil, tentang kematian. Kemudian Al-Qiyamah Al-Kubra, kiamat besar, nanti proses hari kiamat panjang lebar. Kemudian Al-Jannah wan Nar, tentang surga dan neraka. Masing-masing ada kitabnya. Kemudian iman kepada takdir.
Itu juga ada kitabnya berjudul Al-Qadha wal Qadar, lengkap. Kemudian beliau juga punya kitab yang bahas tentang makhluk halus, jin dan setan, alamul jin wasyayatin, alam jin dan alam setan. Kemudian juga beliau punya kitab bahas tentang ilmu sihir, diperinci oleh beliau, alamus sihri wasya'wadah dan seterusnya. Ini kalau kita miliki bagus ini. Ini serial ya. Penting ini masalah akidah semuanya. Kemudian beliau juga punya buku tentang asma dan sifat. Akidah ahli sunnah tentang asma dan sifat. Terjemahannya ada apa enggak ini? Ada yang tahu enggak? Ada ahli kitab di sini. Ahli kitab penjual buku maksudnya. Bukan Yahudi dan Nasrani ya. Ada enggak yang tahu terjemahannya ini? Ada yang tahu? Sepertinya banyak penjual kitab memang enggak mau jujur ini. Saya kepingin tahu ada apa enggak tadi terjemahannya itu. Kenapa? Trilogi kematian. Berarti kiamat sughra, kiamat kubra, surga dan neraka. Jadi satu kitab. Oh 3 jilid. Oh, berarti ada trilogi kematian ya. Jadi kiamat sughra, kiamat kubra dan surga dan neraka. Penerbitnya apa? Enggak tahu. Nah, itu penting ya. Buku gini-gini ini penting. Kalau bisa kita isi perpustakaan kita dengan buku-buku seperti ini penting, akidah. Dan ulamanya juga ulama ahli sunnah wal jamaah, akidahnya lurus, aman. Yang penting itu aman. Ini masalah prinsip harus aman. Ya, perpustakaan kita bukan tong sampah. Kalau tong sampah semuanya boleh masuk. Perpustakaan kita itu steril, yang boleh masuk yang aman-aman saja. Karena kalau yang tidak aman masuk, nah hati kita ini lemah. Syubhat yang datang menyambar seperti petir. Kita baca yang salah, terpengaruh, akhirnya kita rusak. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita bahas iman kepada malaikat. Kalau waktunya cukup, alhamdulillah. Kalau waktunya tidak cukup, ya berarti kita butuh 2 kali pertemuan. Yang lalu sudah kita singgung sedikit, kita ulangi saja dari awal karena pembahasannya agak panjang. Iman kepada malaikat, al-malaikah. Apa sih malaikat itu definisinya? Dari sisi lughah, bahasa atau etimologi, malaikat itu adalah jamak dari malak. Jamak dari malak. Pecahan dari al-alukah. Artinya adalah ar-risalah, risalah. Artinya risalah. Risalah kalau kita terjemahkan bisa jadi surat, bisa jadi wahyu dan semisalnya. Atau pecahan dari kata-kata milik. Dari kata-kata milk ya. Mimnya itu atau malk ya, malk bukan milk ya, malk. Jadi mimnya difathahkan, kemudian lamnya disukunkan. Tadi kan malak. Kalau ini malk itu artinya adalah al-akhdhu biquwwah, yang mengambil dengan kuat. Karena malaikat itu mengerjakan perintah Allah dengan penuh kekuatan. Adapun definisi menurut syariat, menurut terminologi, definisi yang disepakati oleh jumhur ulama sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, malaikat adalah fahiya ajsamun latifatun u'tiyat qudrah 'ala tasyaqqul bi ashkal mukhtalifah wa maskanuha as-samawat. Malaikat adalah jasad yang lembut, yang diberi kekuasaan untuk bisa menjelma menjadi bermacam-macam. Menjelma jadi gini, menjelma jadi gitu, nanti ada pembahasannya. Dan tempat aslinya adalah di langit. Tempatnya di langit. Namun ada yang bertugas di bumi ini. Jadi mereka itu jasad yang lembut, tidak sama dengan kita. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang definisi malaikat, beliau mengatakan malaikat adalah alamun ghaibi. Mereka itu berada di alam yang gaib. Gaib tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Indera enggak mampu menjangkau, akal enggak mampu. Kita tahu karena ada
penjelasan dari Allah, dari wahyu. Sami'na wa ata'na. Makhlukun, mereka adalah makhluk Allah. Abiduna lillahi ta'ala, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laisa lahum min khassa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai'. Mereka tidak mempunyai kekhususan rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Nah, ini penting ya. Jadi malaikat tidak menciptakan sedikit pun, tidak memiliki sedikit pun, dan tidak ikut ngatur sedikit pun. Semuanya dari Allah. Malaikat hanya tunduk kepada perintahnya Allah. Dan mereka juga tidak punya hak untuk disembah. Khalaqahumullahu ta'ala min nur, Allah menciptakan mereka dari cahaya. Wa manahahum al-inqiyad at-tam li amrih wal quwwah ala tanfidih. Allah memberikan kepada mereka ketundukan yang total kepada perintah Allah dan kekuatan untuk melaksanakannya. Jadi malaikat itu tunduk kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tunduk, patuh, enggak pernah maksiat, dan mereka kuat luar biasa ibadahnya. Iman kepada malaikat hukumnya adalah wajib. Di Al-Qur'an banyak disinggung oleh Allah. Di antaranya di surat Al-Baqarah 177, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikah. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Nah, iman kepada malaikat. Malaikat ada, kita iman malaikat ada. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya malaikat Jibril yang tanya tentang Islam, iman dan ihsan, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6. Allah semuanya hafal. Tidak ada yang tidak hafal. Ya, iman kepada malaikat hukumnya adalah wajib. Orang tidak iman kepada malaikat, saya tidak percaya kepada malaikat, kafir. Enggak iman kepada malaikat, kafir. Allah menjelaskan langsung di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa kufur, tidak iman kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi enggak percaya kepada malaikat hukumnya adalah kafir. Kemudian iman kepada malaikat itu ada 2 tingkatan. Yang pertama iman mujmal. Mujmal itu secara global, secara garis besar. Nah, ini kita semua wajib iman secara global bahwa malaikat itu adalah ada. Ada yang namanya malaikat. Saya percaya dengan adanya malaikat. Ini wajib kita semua harus iman. Tapi ada lagi iman kepada malaikat secara tafsil, terperinci. Nah, ini tidak wajib atas setiap muslim, tapi hukumnya adalah fardu kifayah. Di suatu daerah harus ada yang paham tentang malaikat secara terperinci. Kalau sudah ada yang paham dan mencukupi, gugur kewajiban bagi yang lain. Kalau suatu daerah tidak ada yang paham semuanya, sak daerah itu dosa semuanya. Ya. Iman terperinci tentang malaikat. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas terperinci tentang malaikat, semuanya dengan dalil. Kita tidak berani bicara seperti ini kecuali dengan dalil qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana iman secara terperinci. Pertama-tama kedudukan malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan malaikat adalah sangat agung, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan oleh ayat 18 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil. Persaksian tentang la ilaha illallah, persaksian yang paling hebat. Yang bersaksi adalah Allah, kemudian malaikat.
kemudian orang-orang yang berilmu. Setelah Allah langsung malaikat. Ini menunjukkan kedudukan yang luar biasa bagi malaikat. Persaksian mereka ya, dikaitkan setelah persaksiannya Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid. Kemudian sifat malaikat, bentuk fisiknya dan akhlaknya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur cahaya. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qala khuliqatil malaika min nur. Allah menciptakan malaikat dari nur cahaya. Kemudian juga malaikat itu sudah ada sebelum manusia. Bagaimana di surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah bilang malaikat, ya, saya menciptakan Adam. Berarti malaikat sudah ada sebelum manusia. Kemudian juga di antara bentuk fisiknya malaikat di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6, malaikat yang jaga neraka. Sifatnya adalah ghiladun syidad, kasar, keras, yang jaga neraka. Kemudian Allah berfirman tentang sifatnya malaikat Jibril dalam surat At-Takwir ayat nomor 20, dzi quwwatin, yang mempunyai kekuatan, kuat. Kemudian di antara sifat fisik malaikat pula, Rasulullah Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Bagaimana di dalam riwayat Muslim rahimahullah ta'ala, ra'aituhu munhabitan minas sama saddan 'idhama khalqihi ma bainas sama'i wal ard. Aku melihat Jibril turun dari langit, ya. Besar fisiknya itu menutupi antara langit dan bumi. Jadi gedenya bukan main, ya. Rasulullah melihat seluruh yang dilihat adalah malaikat Jibril semuanya. Bahkan disebutkan dalam riwayat mempunyai berapa? 600 sayap. Walahu sittumi'ah janah. Mempunyai 600 sayap. Gede kayak gitu, punya 600 sayap. Nah, terbangnya kayak apa cepatnya? Burung aja yang kecil punya sayap 2, terbangnya cepat. Bagaimana dengan malaikat Jibril punya 600 sayap, gede seperti itu. Kemudian juga di dalam riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang malaikat yang mikul arasnya Allah. Yang lalu kita bahas, ya, ada berapa jumlahnya? Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin 8. Hanya para mufassirun berbeda pendapat apakah 8 ataukah 8 sof ataukah 8.000. Ya. Salah satu dari mereka saja seperti apa besarnya. Ini malaikat yang mikul arsy. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udina li an uhadditsa an ahadi hamalatil arsy ma baina syahmati udunihi wa atiqihi masira 700 'am." Aku diizinkan untuk menceritakan satu daripada malaikat yang membawa arsy, yang mikul arsy. Antara daun telinganya dan bahunya seperti perjalanan 700 tahun. Allahu Akbar. Ya, jadi dari daun telinga sampai bahu, sak ini loh. Kalau kita perjalanan berapa tahun ini? Ya, ngene tok mari bisa. Nah, ini perjalanan 700 tahun dari sini ke sini. Tak berapa gedenya kita. Allahu Akbar, luar biasa. Ini makhluknya Allah kayak gini. Bagaimana dengan Allah yang menciptakannya? Karena itu, ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jangan pernah kita merasa ada sesuatu yang besar selama kita masih mengucapkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kabeh cilik karena apa nih? Iya, karena Allahu Akbar, Allah maha besar. Ini malaikat kayak gini, ya kita tidak ada apa-apanya, kita diuntal awake dhewe. Iya. Jadi dari daun telinganya ke bahunya perjalanan 700 tahun. Dan kalau ada kata-kata perjalanan 700 tahun ini, para ulama menjelaskan ini perjalanan seperti zaman Nabi dulu, yaitu perjalanan al-ibil al-muhammalah.
perjalanan onta yang membawa bekal tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Ya, perjalanan 700 tahun. Itu berapa ribu kilo itu? Wallahu a'lam. Kemudian juga bahwasanya malaikat itu tidak makan, tidak minum dan bisa menjelma, berubah-ubah bentuk. Bagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 28, silahkan nanti dibaca sendiri, agak panjang ayatnya. Ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, ya, menjelma jadi manusia. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahimal mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Nabi Ibrahim itu dermawan ya, ketika datang malaikat, tapi tidak tahu kalau ini malaikat. Bertamu, ngasih salam, dijawab salamnya. Langsung Nabi Ibrahim bilang kepada istrinya, sembelihkan anak sapi, ijil, untuk menjamu tamunya, beli sapi. Ketika dihidangkan kepada malaikat, tidak mau makan mereka. Nabi Ibrahim mulai curiga, wah ini kok tidak mau makan ini. Akhirnya malaikat terus terang bahwa kami adalah malaikat dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang anak, kamu bakal punya anak. Kemudian juga tentang kisahnya Nabi Lut di dalam surat Hud ayat nomor 77. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadha yaumun 'asib. Malaikat datang ya pada Nabi Lut dalam bentuk pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng. Rumahnya Nabi Lut. Ketika tamu ada di rumahnya Nabi Lut, malaikat ya, gantengnya kayak apa? Kaumnya Nabi Lut ke rumahnya Nabi Lut karena mereka punya penyakit apa? Homoseksual. Langsung, Lut, mana tamumu? Ganteng-ganteng itu. Gak kuat aku Isa. Ya. Sampai Nabi Lut malu. Hai kaumku, saya malu dengan tamu saya. Kau jangan gitu, saya malu dengan tamu ini. Bukankah sana banyak perempuan-perempuan? Kenapa kamu tidak mau dengan perempuan? Akhirnya malaikat bilang, "Hai Lut, jangan takut. Kami adalah malaikat dari Allah yang memberitahukan supaya kamu dan keluargamu tinggalkan negeri ini sebelum subuh. Azab akan turun. Jangan noleh, berangkat aja." Berangkat. Istrinya tidak mau, istrinya kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana azabnya? Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjin. Negerinya dibalik, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas dan dilempari batu. Karena mereka melakukan penyimpangan seksual, homoseksual, laki suka dengan laki, dosa yang luar biasa besarnya. Allah sudah menyediakan perempuan nikah halalan thayyiban, tidak mau, suka dengan orang laki. Allah murka. Karena itu sebagian ulama ya, berpendapat, dan ini juga pendapatnya Ibnu Abbas, orang kalau melakukan perbuatan homoseksual, melakukan sodomi. Sodomi itu diberi nama sodomi karena yang melakukan kaum Nabi Lut, yang mereka berada di daerah yang bernama Sodom, ya, sodomi. Itu hukumannya bagaimana? Nabi bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ula bih." Orang yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, sodomi, kamu bunuh dua-duanya. Yang melakukan dan yang dilakukan atasnya, kalau suka sama suka, dibunuh dua-duanya. Bagaimana cara bunuhnya? Para ulama beda pendapat. Kalau Ibnu Abbas berpendapat cara bunuhnya seperti azabnya Allah kepada kaum Nabi Lut, yundor a'la bina'in fil qaryah fayulqa minhu thumma yurma bil hijarah. Jadi hukumannya dilihat bangunan paling tinggi di daerah itu mana. Ya, kalau Malang yang tertinggi di mana? Bangunan paling tinggi di Malang di mana? Di mana? Apartemen Suhat. Ya, paling tinggi itu ya. Berarti hukumannya kita minta izin kepada pemiliknya. Ini kami mau menghukum orang melakukan perbuatan yang dikutuk oleh Allah, dibawa ke atas, sampai di atas dijatuhkan. Ya, ceplok. Sudah jatuh dilempari batu lagi. Subhanallah, itu azab yang dahsyat.
Karena itu hati-hati, waspada. Allah sudah menyediakan perempuan halalan thayyiban nikah. Kenapa tidak mau? Kenapa dengan laki-laki? Loh ini kan takdir. Siapa bilang itu takdir? Ada orang yang memang asli khuntha. Khuntha itu banci, banci yang asli. Ada lagi banci yang buat-buatan. Sekarang kebanyakan banci ini buat-buatan. Banci yang asli, khuntha yang asli itu adalah seorang yang lahir mempunyai 2 alat kelamin. Lahir punya 2 alat kelamin, laki dan perempuan. Dia dihukumi mana? Dia dihukumi yang berfungsi yang mana? Kalau yang berfungsi laki berarti hukumnya adalah laki. Pakaiannya pakaian laki, warisannya warisan laki. Kalau yang berfungsi perempuan berarti dia adalah perempuan. Ya, pakaiannya pakaian perempuan, warisannya warisan perempuan dan hukumnya hukum-hukum perempuan. Bagaimana kalau berfungsi dua-duanya? Ini namanya khuntha muskil dan ini jarang terjadi. Berfungsi dua-duanya jarang terjadi. Itu nanti ada kriteria-kriteria ini. Atau bisa jadi organ tubuhnya, alat kelaminnya satu. Tapi yang luar dengan yang dalam berbeda. Yang di luar organnya laki, tapi dalamnya ternyata perempuan semua. Kelenjarnya kelenjar-kelenjar perempuan. Lah ini berarti memang aslinya adalah banci. Tapi kamu sabar, diuji oleh Allah. Enggak boleh tetap melakukan penyimpangan seksual. Sabar, diuji oleh Allah, enggak boleh nyimpang. Nah kalau sekarang ini kebanyakan adalah laki-laki tulen sejati. Dia merubah dirinya sendiri, disuntik hormon ini, suntik hormon itu, dia nggak berubah. Ya. Jadi bahaya sekali kalau kita renungkan ya. Kemudian kita kembali kepada kajian kita, supaya tidak terlalu melebar. Malaikat juga pernah menjelma menjadi manusia yang gagah, yang bagus kepada Sayyidah Maryam alaihissalam, sebagaimana di surat Maryam ayat 17. Malaikat Jibril fatamatsala laha basyara sawiyya. Jibril datang pada Maryam dalam bentuk laki-laki yang gagah, yang tampan, yang bagus bentuknya. Dan kita sedang mengkaji surat Maryam di Masjid An-Nur tiap-tiap hari Ahad ba'dal Maghrib. Masih belum menyelesaikan ceritanya Sayyidah Maryam. Kemudian juga di dalam riwayat Sahih Muslim, Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang sahabat. Ada satu sahabat, Malaikat Jibril pernah datang menjelma rupanya seperti sahabat itu. Sahabat siapa itu? Sahabat Dihyah Al-Kalbi. Jadi Malaikat Jibril pernah datang menjelma jadi sahabat ini rupanya. Sahabat Dihyah Al-Kalbi. Kemudian juga di dalam Sahih Muslim, Malaikat Jibril pernah datang dalam bentuk orang Badui yang datang ke Nabi kemudian tanya Islam, iman, ihsan dan seterusnya yang ada di Arba'in Nawawi. Kemudian Allah menyebutkan di surat Fatir ayat 1 bahwa malaikat punya sayap, uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat punya sayap, ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4. Bahkan malaikat Jibril pernah Nabi lihat dalam riwayat sahih punya 600 sayap. Jadi sayapnya berbeda-beda. Kemudian malaikat itu laki atau perempuan? Nah, orang sekarang ini aneh-aneh ya. Atau kalau boleh kita katakan, mohon maaf ya, bukan aneh lagi, kurang ajar. Sampai bahas Allah itu laki apa perempuan ya. Na'udzubillah. Ini dibahas oleh orang-orang liberal. Jadi Allah itu apa? Maskulin dan feminin. Na'udzubillah. Iya, na'udzubillah, ini kafir. Allah kok dibahas kayak gitu ya Allah, luar biasa, ini kurang ajar bukan main. Jangankan bahas Allah laki atau perempuan, bahas malaikat laki apa perempuan ya enggak boleh. Karena apa? Enggak ada dalil. Ini masalahnya ilmu gaib. Kita hanya berbicara kalau ada dalil. Tidak ada dalil, wallahu a'lam, la adri, ya tidak tahu. Di dalam surat Al-Isra ayat nomor 40, Allah membantah orang-orang musyrik, orang-orang kafir
yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah perempuan, bahkan putri-putrinya Allah. Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima. Jadi mereka menyebut malaikat adalah perempuan, putrinya Allah. Naudzubillah. Bagaimana kalau kita katakan laki saja? Tidak ada dalil. Mengatakan perempuan oleh Allah dibantah. Bukan berarti laki-laki. Tidak ada dalilnya juga. Jadi kita tidak mengatakan malaikat itu laki, tidak mengatakan malaikat itu perempuan. Wallahu a'lam, laki atau perempuan. Karena malaikat tidak sama dengan manusia dan tidak sama dengan jin. Manusia ada laki, perempuan. Jin juga ada laki dan perempuan. Mereka kawin, mereka punya keturunan seperti kita. Dan jin juga mukallaf. Kalau malaikat tidak. Wallahu a'lam. Kita tidak berbicara kalau tidak ada wahyu dari Allah. Kemudian itu bentuk fisiknya malaikat. Sekarang bentuk akhlaknya malaikat, karakter malaikat, pribadi malaikat. Di dalam surat Abasa ayat 16 Allah mengatakan kiramim bararah. Mereka adalah mulia, laki baik. Mulia, laki baik. Kemudian ini juga sama dengan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau menyatakan hasanun sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang orang yang mahir baca Al-Qur'an. Mahir ya, bacaannya lancar, tajwidnya benar, ya, hafalannya kuat. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah. Mulia lagi baik malaikat. Kemudian di antara sifat malaikat, mereka tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah durhaka. Bagaimana di dalam surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tunduk mutlak kepada Allah, tidak pernah maksiat. Kemudian juga di samping tunduk patuh kepada Allah, tidak pernah maksiat, malaikat selalu bertasbih, tidak pernah bosan. Di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 20 Allah berfirman, yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Selalu bertasbih kepada Allah malam dan siang, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Jadi zikir terus malaikat, subhanallah. Tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Kemudian di antara sifatnya malaikat adalah malaikat punya sifat malu. Sifat malu. Bagaimana di dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW mengatakan tentang sahabat Utsman bin Affan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Apakah aku tidak malu kepada satu orang yang malaikat saja malu kepada dia? Sahabat Utsman, malaikat malu kepada sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Sahabat Utsman sahabat yang masya Allah luar biasa. Beliau mendapat gelar Dzun-Nurain wal Hijratain, dua cahaya, mempunyai dua cahaya dan dua hijrah. Maksudnya dua cahaya karena pernah menikahi dua putri Nabi. Siapa namanya? Siapa nama putri Nabi yang dinikahi Utsman? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Yang satu meninggal, nikah dengan yang satunya lagi. Kalau sahabat Utsman bukan orang baik, masuk akal enggak kira-kira Nabi memberikan putrinya kepada Utsman? Tidak mungkin, berarti Utsman orang yang baik. Kemudian dua hijrah, karena beliau pernah hijrah ke Abasyah dan juga hijrah ke Madinah, sahabat Utsman. Namun sekarang ini ada kelompok yang membenci sahabat Utsman, dicaci maki, dituduh ini itu macam-macam. Padahal beliau ini ahli tahajud, ahli baca Al-Quran, ahli puasa. Ya. Di akhir kekhalifahannya beliau diberontak oleh para pemberontak. Dan mereka bukan para sahabat ya, setelahnya sahabat, para provokator yang mengepung rumah beliau, kurang lebih dikepung selama 40 hari. Kemudian para provokator berhasil masuk ke rumah beliau. Ya, waktu itu beliau sedang puasa dan ngaji Al-Quran. Malam harinya beliau mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Utsman mimpi ketemu Nabi, kata Nabi, aftir indana ghadan, wahai Utsman, kau besok buka bersama aku. Hari itu beliau puasa, beliau ngaji Al-Quran, melihat mushaf. Ya, para pemberontak berhasil masuk rumah beliau, menghunuskan pedang. Ya,
disabetkan kepada beliau, istrinya beliau membela, jari-jari istrinya putus, lalu disabetkan kepada sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu dan beliau gugur sebagai syahid. Darahnya muncrat ya ke mushaf Al-Qur'an. Pas di ayat yang berbunyi fasayakfika humullah wa huwas samiul alim. Artinya Allah pasti balas mereka. Subhanallah, darahnya pas di ayat itu. Dan beliau gugur sebagai syahid dan benar-benar hari itu berbuka bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Utsman. Nah, sekarang ada kelompok benci sahabat Utsman. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kelompok-kelompok seperti itu. Terus faedahnya apa? Kita ini siapa? Kok jelek-jelekan sahabat? Kita cari kejelekan kita. Ya, kita bersihkan diri kita dari kejelekan kita. Tapi kalau orang sudah dibutakan mata hatinya oleh Allah, nasihat tidak ada faedahnya. Salah merasa benar. Itulah orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Orang yang paling merugi amalannya, orang tersesat merasa berbuat baik. Itulah bahayanya bid'ah. Bid'ah itu sesat merasa baik, tidak merasa salah. Karena itu setan lebih senang dengan bid'ah daripada kepada maksiat. Al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Jadi bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat pelakunya merasa bersalah, hingga dia ada kemungkinan taubat. Bid'ah pelakunya tidak merasa bersalah, hingga sampai mati tidak mungkin taubat. Orang berzina merasa salah tidak dia? Salah, sehingga ada kemungkinan taubat. Tapi orang melakukan bid'ah kayak tadi, mencaci maki sahabat Nabi, istri Nabi, tidak merasa bersalah, bahkan merasa ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar. A'udzubillah. Allahu Akbar. Orang Syiah itu kenapa kok senang dengan mengagungkan kuburan? Ya banyak ya faktornya. Di antara faktornya karena kuburan adalah penghasil uang terbesar. Kuburan adalah penghasil uang terbesar. Saya dapat kiriman foto ya di Iran sana, kuburannya imam siapa namanya, imam mereka gitu kan, dibangun demikian rupa, emas, diziarahi. Dan orang ketika ziarah itu masukkan uang ke kuburan itu, masukkan uang, masukkan surat. Itu kalau sudah sore, malam itu masjidnya ditutup, itu uangnya berkarung-karung. Makanya mereka membela kuburan bukan main. Ini penghasilan terbesar ini. Kalau ini macet habis sudah. Itu diantaranya, dan masih banyak yang lainnya sebabnya. Ya, subhanallah, tersesat merasa mendapatkan merasa berbuat yang terbaik. Karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang seperti itu. Karena itu sekarang kan lagi rame Miss Wood. Kemudian ada yang menandingi Miss Muslimah Wood, gitu kan? Miss Muslimah Wood ini lebih buruk daripada Miss Wood yang asli. Lebih buruk, lebih jelek, lebih bahaya, lebih ngerusak. Kenapa? Karena kalau Miss Wood semuanya sudah tahu ini adalah salah, ini adalah nyimpang, ini adalah maksiat, ini adalah melanggar. Tapi kalau Miss Muslimah merasa ini adalah tandingannya, ini adalah ibadah, ini adalah inilah bid'ah namanya. Disenangi oleh, tidak merasa bersalah. Padahal Miss Muslimah Wood salah 100%. Lebih bahaya daripada Miss Wood yang asli. Masih lebih mending Miss Wood yang asli merasa bersalah. Ini memang maksiat, murni maksiat. Kalau ini maksiat dibungkus agama, tidak merasa bersalah. Padahal orang perempuan itu bukan diumbar kayak gitu. Orang perempuan itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan itu di rumah saja. Jangan keluar rumah kalau tidak ada perlunya, tidak ada hajat, tidak ada darurat, dan jangan bertabarruj. Tabarruj itu berdandan yang menampakkan perhiasannya dan keindahannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya, seperti itu.
Kemudian di antara sifatnya malaikat pula adalah malaikat terganggu dengan bau busuk. Sebagaimana kita tidak suka dengan bau busuk, malaikat juga sama, tidak suka dengan bau busuk. Ada di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala dari jalan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika itu ada sahabat yang makan ya bawang merah atau bawang putih dan semisalnya, yang mana kemudian ke masjid, baunya ganggu orang lain. Apalagi ketika bersendawa, tetangganya mau pingsan. Atau setelah makan durian, sudah gitu bersendawa, Masya Allah baunya sak masjid. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man akala min hadhihi syajaratil muntina fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza minhu mimma yata'adza minhu banu Adam atau al-ins. Barang siapa makan dari pohon yang busuk ini, maksudnya adalah bawang putih dan bawang merah dan semisalnya, jangan mendekati masjid kami karena malaikat terganggu dari apa-apa yang manusia terganggu daripadanya. Jadi bau yang kita terganggu, malaikat pun juga terganggu dengan bau itu. Ya, kalau mungkin dulu paling banyak ya bawang putih, bawang merah, walaupun tidak haram ya, boleh halal ini. Tapi kalau ke masjid jangan. Atau dihilangkan dulu baunya, sikatan dan yang lainnya. Sekarang yang paling banyak apa? Ganggu di masjid. Rokok. Nah ini, rokok. Tuhan 9 cm ya. Kan Tuhan 9 cm, karena kan Tuhan ini ada problem apa langsung manggil Tuhannya, ya Rob, ya Rob. Ini bukan menghina ya, tapi untuk supaya kita pakai akal yang sehat. Sekarang di negara-negara maju itu sudah meninggalkan rokok. Jadi sekarang ini rokok itu desit merokok itu. Dan para ulama juga telah menfatwakan rokok hukumnya adalah haram. Karena dampaknya rokok sangat luar biasa. Sudah diteliti secara ilmiah, silakan untuk melihat di YouTube bagaimana dampak buruknya rokok, termasuk paru-paru perokok dan paru-paru yang bukan perokok. Yang perokok paru-parunya itu gosong, yang tidak ngerokok paru-parunya masih seger. Seperti itu. Ini dulu aja kajian kita, berarti kita belum tuntas, kita masih butuh lagi pembahasan. Menurut antum dilanjutkan ini atau diteruskan Islam Muslim? Ini aja ya. Ya, kita tuntaskan ilmu tentang malaikat ini, wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ustaz, tadi disampaikan menghina orang yang jelek khawatir kembali kepada yang menghina. Contoh, saya tanya bagaimana kalau yang dihina orang yang baik? Bagaimana kalau yang dihina ulama? Oh, dosanya tambah berlipat-lipat itu. Ibnu Asakir rahimahullahu taala menjelaskan, "I'lam anna luhumal ulama masmumah." Daging ulama itu beracun. Artinya menghibah ulama kan sama dengan makan dagingnya ulama, berarti sama dengan makan racun, mati. Kemudian oleh Ibnu Asakir dijelaskan bahwa orang yang suka menghina ulama, mencaci ulama, melecehkan ulama, itu hatinya akan dimatikan oleh Allah sebelum badannya mati. Dan matinya hati lebih parah daripada matinya badan. Cuman matinya hati itu tidak terasa. Tidak terasa ya, hatinya mati. Menyimpang, tidak merasa menyimpang, berbuat salah, tidak merasa berbuat salah, dan seterusnya. Seperti itu. Apalagi yang kita bicarakan, kita caci maki sedang sholat, yang kita caci maki sedang dakwah, yang kita caci maki sedang sujud, yang kita caci maki sedang berzikir kepada Allah, sedang baca Al-Quran, sedang tahajud. Subhanallah, tambah dahsyat lagi. Orang biasa saja tidak boleh dihina. Kok orang biasa, anjing jangan dihina, apalagi manusia. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang pernah bermimpi bersama atau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa benar? Benar kalau memang yang dilihat adalah seperti yang ada di dalam sifat-sifatnya Nabi. Karena kalau seperti itu berarti itulah Nabi yang sebenarnya. Bagaimana di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah ta'ala,
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi," atau kama qala. Barang siapa mimpi melihat aku, berarti dia telah melihat aku yang sebenarnya. Karena setan tidak bisa menjelma menyerupai aku dalam bentuk asli beliau. Hanya saja biasanya orang yang mimpi ketemu Nabi itu ya, tidak bisa lihat wajah Nabi sepenuhnya. Biasa begitu ketemu langsung nunduk. Tidak mampu melihat wajahnya Nabi yang demikian penuh haibah, penuh wibawa. Bolehkah kita memberi nama anak kita dengan salah satu nama malaikat? Para ulama beda pendapat masalah ini. Saya mengatakan boleh, saya mengatakan makruh. Ya, karena itu lebih baik kasih aja nama yang tidak ada khilafiyah. Namanya Nabi kan banyak, Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namanya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Nama-nama perempuan-perempuan yang salihah, Asia, ya. Kemudian Maryam, Khadijah, Fatimah, Aisyah, Hafsah, Ramlah dan seterusnya. Perempuan-perempuan salafus saleh. Itu aja nama-nama yang tidak ada khilafiyah. Apa benar Allah menciptakan alam semesta ini karena Allah menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, kayak gini perlu dalil yang sahih. Kita cinta kepada Nabi, ya, tapi jangan bersikap berlebih-lebihan, ya. Saya mau tanya, kalau kita memanggil seseorang dengan julukan baik atau kelihatan buruk, tapi yang dipanggil ikhlas dan kadang malah lebih senang dipanggil demikian. Itu ada ayatnya kan? Wala tanabazu bil alqab, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jangan memberikan gelar-gelar yang jelek, jangan. Walaupun orangnya mau, Allah tidak mau. Ya. Sama dengan orang zina, suka sama suka, boleh enggak? Ya dia suka sama suka, Allah enggak suka, Allah enggak ridho. Adapun kalau lit ta'rif, untuk sekedar supaya dikenal saja. Siapa sih? Bulan dulu enggak kenal. Siapa sih? Yang buta itu loh. Oh, itu enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa untuk lit ta'rif. Bulan yang mana? Yang itu loh. Yang mana sih? Itu loh. Yang pincang itu loh. Oh, itu enggak apa-apa. Sekedar untuk supaya tahu saja. Kalau gelar jangan. Dia apa? Ahmad Pengkor. Jangan. Iya. Siapa? Ali Mendol. Itu ada gelar-gelar kayak gitu. Ustadz, apakah gambar-gambar yang tersimpan baik sengaja maupun tidak sengaja di dalam rumah kita bisa membuat malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kita? Gambar yang tidak terpajang. Nanti ada pembahasannya ya. Gambar itu ada khilafiyah. Gambar makhluk bernyawa maksudnya ya. Yang dimaksud gambar itu adalah wajah ya, wajahnya. Tapi pendapat yang kami yakini, gambar selama gambar yang halal, bukan gambar yang maksiat, bukan gambar yang menyimpang, itu kalau disimpan tidak apa-apa, tidak dipajang. Hadisnya itu dipajang. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar yang dipajang. Kalau disimpan tidak apa-apa. Sama dengan gambar yang tersimpan di dalam HP, di dalam komputer, di dalam hard disk dan yang lainnya. Mengenai mengolok-olok orang lain, bagaimana menasihati saudara kita yang terkena penyakit ana khairun minhu, yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ya, nasihatinya kita nasihati. Mau, alhamdulillah. Tidak mau, sudah. Yang penting kita sudah nasihati. Itu ilmunya iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Na'udzubillah. Jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Kita ini harus selalu mengoreksi diri. Kalau ada orang lebih tua dari kita, kita katakan orang ini lebih tua dari saya, berarti ketaatannya lebih banyak dari saya. Kalau ada orang lebih muda dari kita, kita katakan lebih muda dari saya, berarti maksiatnya lebih sedikit dari saya. Nah, kita selalu mengoreksi diri, jangan sampai ujub. Setan itu paling senang menjerumuskan orang ke dalam ujub, dan ujub itu cepat menghabiskan ganjaran. Bolehkah manusia menikah dengan jin? Nah, ini nanti khawatirnya nanti ada perempuan hamil,
Ketika ditanya, siapa yang menghamili? Jin. Ya apa nanti kita? Repot nanti. Nah, ini perlu dibuktikan ya, perlu dibuktikan lagi. Manusia menikah dengan jin karena alamnya beda. Jin itu alamnya alam ya, makhluk halus, diciptakan dari api, sementara kita makhluk kasar seperti ini. Mungkin bisa kalau kita keluar dari dimensi manusia. Ya, kita keluar dari dimensi manusia menuju dimensi jin, ke alamnya jin. Ya, tapi itu juga sulit untuk dibayangkan manusia keluar dari dimensinya menuju dimensi jin. Bagaimana dengan keyakinan wajib mengetahui 10 malaikat, apakah itu benar? Malaikat yang kita kenal selama ini nama-namanya, ternyata tidak semua nama itu ada dalilnya. Jadi nama malaikat ini kita hanya pakai nama yang ada dalil yang sahih. Di antara nama yang paling banyak tersebar dan tidak ada dalil yang sahih. Contohnya apa? Israil, malaikat pencabut nyawa. Tidak ada riwayat yang sahih. Ini riwayat Israiliyat. Riwayat sahih tidak ada. Riwayat yang sahih malah mengatakan kul yatawaffakum malakul maut, malaikat maut. Di dalam hadis yang sahih juga disebutkan malakul maut, malaikat maut. Tidak ada nama Israil. Kemudian nama apa lagi yang tidak ada yang terkenal, ternyata tidak ada riwayat sahihnya. Apa? Raqib Atid, itu tugas. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun Atid, itu tugas. Bukan nama malaikat. Kemudian apa lagi? Ridwan, malaikat penjaga surga. Riwayatnya yang sahih tidak ada. Riwayat sahih tentang nama malaikat Ridwan tidak ada. Yang ada riwayat yang tidak sahih. Itu. Yang terakhir, usul Ustaz, karena kita sedang membahas doa dan wirid, bagaimana kalau setiap akhir kajian ditutup dengan doa sebagaimana kajian tafsir di Masjid An-Nur? Jazakallahu khairan katsir wa iyyakum. Dan kita selalu tutup dengan doa kan? Doanya adalah sampai di sini dulu. Semoga kajian kita bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dalam Islam dan sunnah, dan Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.